Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi transformasi geometri yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang refleksi. Oke, kita bahas dulu apa itu refleksi atau pencerminan. Jadi coba kalian perhatikan, Sinta sedang bercermin di depan kaca. Dia memperhatikan bentuk bayangannya pada cermin. Apakah bentuk dan ukuran tubuh Sinta sama dengan bayangannya? Apakah jarak Sinta ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin? Dapatkah kamu menjelaskan posisi bayangan terhadap posisi awal? Ya, jadi di gambar ini ceritanya Sinta itu sedang bercermin. Jadi, dalam matematika, itu posisi Sinta dan bayangannya itu termasuk transformasi geometri jenis refleksi atau pencerminan. Jadi, refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik menurut sifat-sifat cermin. Selanjutnya, mengenai bentuk refleksi. Jadi, hubungan antara objek dan bayangannya pada refleksi itu yang pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangannya. Dan yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Dan yang terakhir, itu garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Ya, bentuk objek dan bayangan itu sama, jarak objek dan jarak bayangannya sama, dan garis yang menghubungkan objek dan bayangan itu tegak lurus. Nah, perhatikan ini merupakan bentuk refleksi dan hasil refleksinya. Jadi ada beberapa refleksi nanti ada terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap garis X sama dengan A, dan garis Y sama dengan B. Nah, bila kalian dihadapkan dengan refleksi terhadap sumbu X, jadi misalkan titik semulanya adalah X, Y, berarti hasil refleksinya adalah X, min Y. Dan begitu seterusnya. Oke, perhatikan contoh yang pertama. Tentukan bayangan titik A itu sama dengan min 2,4 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, ingat lagi yang sebelumnya. Dicerminkan terhadap sumbu Y berarti ini ya. Jadi titik semulanya itu adalah X, Y dan hasil refleksinya adalah min X, Y. Oke, kita jawab. Jadi titik yang pertama itu adalah A min 2,4. Artinya ini adalah X, Y. Direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi min X, Y. Oke, berarti penyelesaiannya adalah min X. X-nya adalah min 2. Min X-nya adalah min 2. Y-nya adalah 4. Oke, sehingga min ketemu min plus jadi 2,4. Ya, jadi bayangan titik A aksen ya, artinya sudah direfleksikan 2,4. Ya, begitu saja simpelnya. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan hasil refleksi titik B 5,-1 terhadap garis X sama dengan min 2. Ya, perhatikan lagi. Jadi ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Berarti termasuk yang ini ya. Oke, penyelesaiannya hasil refleksinya adalah 2A min X, Y. Jadi terhadap garis X sama dengan A, ini adalah X sama dengan min 2, jadi A-nya adalah
min 2. Sehingga, oke Ibu tulis saja, jadi X, Y, titik semulanya direfleksikan menjadi 2A min X, Y. Jadi XY-nya adalah 5, min 1 direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2, sehingga 2 dikali dengan A-nya adalah min 2, dikurangi dengan X-nya adalah 5, Y-nya adalah min 1. Sehingga, langsung saja Ibu bikin B aksen ya, hasil refleksinya. 2 kali min 2, min 4, min 4, min 5, min 9, min 1. Inilah hasil refleksi titik B terhadap garis X sama dengan min 2. Selanjutnya kita bahas mengenai komposisi refleksi. Jadi komposisi refleksi itu merupakan gabungan dua atau lebih proses refleksi yang dilakukan secara berurutan. Jadi gampangnya itu tadi kita mempelajari mengenai bentuk refleksi, di mana proses refleksinya cuma satu kali. Nah, kalau untuk komposisi refleksi itu bisa dua atau lebih. Jadi setelah merefleksikan pertama, selanjutnya refleksikan kedua. Nah, kita bahas dulu mengenai komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. Jadi ini hanya beberapa rumus, jadi rumus yang dipermudah. Bila kalian menggunakan rumus sebelumnya, itu boleh saja ya. Yang pertama itu mengenai dua garis sejajar sumbu Y. Jadi refleksi terhadap garis X sama dengan A, lalu dilanjutkan dengan refleksi X sama dengan B, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. X double aksen, kenapa double aksen? Karena dia melakukan refleksi dua kali, ya. Dan Y double aksen itu sama dengan X plus 2 dikali dengan B dikurangi A dan Y. Selanjutnya, mengenai dua garis sejajar sumbu X. Nah, jadi refleksi terhadap garis Y sama dengan A dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Oke, jadi rumusnya itu X double aksen, Y double aksen itu sama dengan X, Y plus 2 dikali dengan B min A. Nah, selanjutnya komposisi refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Jadi tegak lurus itu kan berpotongan X dan Y. Jadi refleksi terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Jadi penyelesaiannya X double aksen, Y double aksen. Jadi matriksnya ini min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan XY ditambah 2A dikali 2A dan 2B. Oke, contoh yang pertama itu tentukan hasil refleksi titik K 4, min 2 terhadap garis Y sama dengan min X dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min 5. Oke, kita ingat kembali mengenai titik-titik yang merupakan hasil-hasil refleksinya. Oke, kita jawab dulu. Ya, jadi yang pertama itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti ini ya penyelesaiannya. Dan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min 5. Sehingga penyelesaiannya adalah ini. Ya, ini merupakan X dan ini merupakan Y. Oke, Ibu langsung saja. Jadi K aksen artinya refleksi yang pertama itu hasil refleksinya adalah min X, min Y. Direfleksikan kembali, jadi K double aksen karena dua kali refleksi, sehingga X, 2B
min Y. Sehingga aksennya itu adalah min X. X-nya adalah 4, sehingga min 4, min Y. Y-nya adalah min 2. Min ketemu min plus, sehingga 2. Oke, sekarang K double aksen ya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 5. X-nya yang digunakan adalah hasil refleksi yang pertama, X dan Y-nya. Sehingga min 4, 2B. B-nya adalah min 5 ya. 2 dikali dengan min 5. Dikurangi Y-nya adalah 2. Ya, sehingga K double aksennya adalah min 4, 2 kali min 5 min 10. Min 10 min 2 itu min 12. Ya, jadi hasil refleksi titik K-nya adalah refleksi titik K adalah min 4, min 12. Selanjutnya kita bahas mengenai refleksi kurva. Jadi langkah-langkah menentukan persamaan kurva oleh refleksi. Yang pertama, persamaan kurva yang akan direfleksikan memuat variabel X dan Y. Misalkan titik X, Y itu terletak pada kurva. Selanjutnya, tentukan hasil refleksi titik X, Y. Misalkan titiknya adalah X aksen dan Y aksen. Anda akan memperoleh hubungan antara X aksen, Y, dan Y aksen. Nyatakan X dan Y sebagai persamaan dalam X aksen dan Y aksen. Substitusikan persamaan X dan persamaan Y yang diperoleh, jadi substitusikan, ini tentukan hasil refleksi, pada langkah B ke dalam persamaan kurva. Kurva inilah yang disebut dengan hasil refleksi kurva. Oke, yang pertama kita tentukan X dan Y-nya dengan menentukan dulu hasil refleksinya. Sehingga kita nanti dapat persamaannya dan mensubstitusikannya ke persamaan di awal. Jadi contoh, tentukan persamaan bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4Y min 5 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Oke, sebelumnya kita ingat kembali mengenai refleksi dan hasil refleksinya ya. Jadi kita jawab. Yang pertama, jadi Ibu tulis di sini ya. Bayangan X, Y oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4 adalah X aksen, Y aksen. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa X aksen, Y aksennya itu kita cari dengan cara refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Berarti penyelesaiannya adalah ini ya. X 2B min Y. Sehingga X aksen, Y aksennya itu X-nya adalah tetap X, B-nya adalah, ya B-nya adalah 4. Sehingga 2 dikali dengan 4 dikurangi dengan Y. Sehingga X aksen, Y aksen itu menjadi X, 2 kali 4, 8 min
Y. Nah, yang kedua, kita tentukan persamaan dari yang kita dapatkan. Jadi, persamaan bisa ya Ibu bikin seperti ini, X aksen, Y aksen. Ya, Ibu tulis berupa matriks itu sama dengan X8 min Y. Sehingga X aksen itu sama dengan X. Kita bisa tulis X itu sama dengan X aksen. Ya, karena yang kita cari adalah nilai X-nya. Sehingga Y aksen sama dengan 8 min Y. Dan Y itu sama dengan, ya, jadinya adalah min Y aksen ditambah 8. Oke, setelah itu kita buat, ya Ibu garis dulu, ya. Kita substitusikan. Substitusikan X dan Y ke dalam persamaan. X dan Y ke dalam persamaan. Kita buat dulu persamaannya. X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 4Y min 5 sama dengan 0. X kuadrat, jadi X-nya adalah X aksen kuadrat plus Y. Jadi Y-nya adalah min Y aksen plus 8. Min Y aksen plus 8 kuadrat ditambah 4, Y-nya juga min Y aksen plus 8 min 5 sama dengan 0. Sehingga X aksen kuadrat ya ditambah min Y aksen kuadrat ya jadinya Y aksen kuadrat 2 dikali min Y aksen min 2 Y aksen dikalikan 8 min 16 Y aksen ditambah 8 kuadrat 64 ditambah ya tambah 4 4 dikalikan dengan min Y aksen ya min 4 Y aksen 4 dikalikan dengan plus 8 plus 32 dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat. Oke, kita lihat yang variabelnya sama. Ya, min 16Y aksen dikurangi dengan 4Y aksen. Ya, jadinya adalah min 20Y aksen 64 ditambah 32 yaitu 96 dikurangi dengan 5 yaitu 91 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4Y min 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Jadi, nanti tidak usah dituliskan aksennya ya. Jadi, persamaan bayangannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 20Y plus 91 sama dengan 0. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, jadi tadi penjelasan Ibu mengenai materi refleksi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Bila suka dengan video ini, jangan lupa di like dan ingat juga di subscribe agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ingat jaga kesehatan.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.